Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah dan siswa-siswi Lembaga Pendidikan Ma'arif dari tingkat MI sampai dengan MA yang saya banggakan, pada pertemuan yang kedua ini kita melanjutkan dari kemarin. Yang sesi pertama adalah bagaimana penanaman implementasi wajah an-nahdiyah atau ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah di jamaah Nahdlatul Ulama pada umumnya, dan kita sebagai bagian dari lembaga pendidikan Ma'arif. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai akidah, di mana kita harus berimbang antara usaha, semangat belajar, semangat bekerja, dan semangat semuanya sebagai sebuah proses tatkala kita hidup di dunia. Tetapi hasil akhirnya tetap kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah kehendaki pasti baik bagi kita, walaupun pertama mungkin kita merasa jengkel karena tidak sesuai dengan apa yang kita ingin. Tapi seperti halnya sebuah lagu, pasti kan indah pada waktunya karena Allah sudah memberikan sebuah jawaban mengenai keraguan kita akan hasil yang kita usahakan. Dan bagi siswa-siswi MI khususnya, bagaimana dalam menanamkan akidah aswaja ini, ya kalian itu mencoba untuk mengetahui bahwa Allah itu mempunyai beberapa sifat-sifat wajib, kemudian sifat mustahil, kemudian sifat jaiz. Kalian percaya bahwa nanti ada surga, ada neraka, dan ada malaikat, dan seterusnya. Itu yang siswa-siswi kita, kalian kelas MI maupun MTS itu perlu pahami dan perlu ditanamkan bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat itu. Kemudian penanaman yang kedua adalah dalam bidang ibadah. Ibadah dalam hal aswaja nahdiyah tidak hanya melakukan ibadah mahdhah atau ibadah yang memang ada tuntunan dalam fikihnya, tetapi ibadah ghairu mahdhah juga perlu kita lakukan, yaitu ibadah yang kaitannya dengan sosial. Pemirsa yang dirahmati Allah dan siswa-siswi Lembaga Pendidikan Ma'arif Kecamatan Kepasen, ibadah aswaja atau fikih aswaja an-nahdiyah itu berpegang pada satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, di mana kita bisa mengimplementasikannya dengan mengikuti apa yang para kiai kita anjurkan atau kita mengaji kepada beliau. Fikih-fikih tersebut itu adalah mazhab daripada Syafi'i yang selalu dilanggengkan oleh para alim, para ulama yang selalu kita ikuti, sehingga kita tidak akan nanti tersesat ataupun beralih kepada paham yang lain. Sehingga dalam ibadah ini perlu kita tingkatkan mengaji kita kepada para kiai, murid-murid Nahdlatul Ulama, dan melaksanakan ibadah baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. Jadi ibadah sholat penting, ibadah zakat penting, puasa penting, tetapi dilengkapi dengan ibadah sosial kemasyarakatan. Itu mengenai ibadah. Nah, bagi siswa-siswi saya yang ada di LPM Ma'arif Kecamatan Kepasen, ibadah yang ala aswaja an-nahdiyah itu mungkin sudah dikasih tahu oleh Bapak Ibu guru kalian bahwa dalam sholat kita perlu niat. Nah, niat kita memakai usolli, karena segala sesuatu baik itu apa yang akan kita lakukan harus berdasarkan niat, sehingga harus semuanya diawali dengan niat yang baik. Sholat pun kita harus niat. Nah, dalam aswaja nahdiyah ini setiap sholat itu diawali dengan usolli fardhu atau
usolli sunata. Itu ada di semuanya yang siswa-siswi di lembaga pendidikan Mahri. Kemudian juga membaca kunut tatkala kita sholat subuh, karena kunut itu menjadi bagian penting ikhtiar kita untuk keselamatan ataupun kedamaian di Indonesia atau di bumi Allah ini. Juga ada yang tidak kalah lupa doa iftitah aswaja anadiyah, yaitu kita menggunakan Allahu Akbar kabiro, ya, Allahu Akbar kabiro. Itu ciri khas daripada aswaja anadiyah. Kemudian ada lagi bahwa setelah sholat kita melakukan duduk dulu berzikir, berdoa dengan keras ataupun tidak, tetapi kita bersama-sama seperti yang telah biasa adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya ini lakukan di sekolah ataupun di kegiatan-kegiatan yang dibimbing oleh Bapak Ibu guru kalian. Itu untuk pertemuan kali ini, sehingga ibadah itu penting menjadi sebuah pengetahuan yang bagaimana ibadah ala ahli sunnah wal jamaah an-nabiyah. Terima kasih, itu yang saya sampaikan untuk kesempatan kedua ini. Akhirul qouli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.